Hai guys, selamat datang di channel aku. Balik lagi bersama aku dan seperti biasa aku akan mereview sebuah film. Dan kalian bisa lihat aku mereview sebuah film apa. Buat kalian yang baru bergabung di channel aku tegasin ke kalian semua supaya untuk like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, oke, aku akan mulai nih. Jadi ada seorang wanita bernama Sowun. Ia pun bekerja di supermarket sebagai kasir. Ia pun lagi berbincang-bincang sama bosnya. Dan Sowon itu mengatakan kalau dirinya itu berumur 40 tahun. Dan bosnya itu gak percaya karena dia itu kelihatannya masih umur 20 tahun. Dan bosnya itu menganggap kalau dirinya itu hanyalah sebuah lelucon atau dia tuh mengungkapkan sebuah lelucon. Jadi kita mulai cerita di flashback yang dulu pada tahun 1999. Pada waktu si Sowun itu masih muda, masih berusia 19 tahun, ia pun mau merayakan hari penambahan umur bersama teman-temannya. Nah, ia juga punya sahabat nih. Sebelum Sowun berangkat ke sebuah acara, ia pun didatengin sama ibu-ibu dan kelihatannya kayak ibu-ibu itu dari tampangnya itu seperti ibu-ibu penyihir. Dan ibu-ibu itu memaksa supaya Sowun itu membeli satu permen karet. Namun Sowun tetap saja menolaknya, tetapi ibu si penyihir itu benar-benar tetap memaksanya. Lalu Sowun itu kan kesal dan ia pun terburu-buru, ia pun langsung menjatuhkan permen karet tersebut. Lalu si ibu penyihir itu melontarkan kata-kata dan mengutuk si perempuan itu atau si Sowun. Nah, mengutuk kalau dia akan berusia 20 tahun terus dan di sekitarnya tuh nggak mengenalnya. Lalu Sowun itu merasa nggak percaya atas kutukannya dan menganggap itu hanyalah sebuah lelucon. Ia pun juga nggak percaya dengan kutukan dong. Pas di pesta itu belum ada kejadian apa-apa dan semuanya itu belum berubah. Nah, tiba-tiba ada datang nih seorang cowok yang dimana cowok tersebut yang dijodohin sama temennya Sowun. Kemudian Sowun dan cowok tersebut pun mereka deket dan akrab banget sampai mereka itu jadian. Mereka juga sama-sama berjanji tidak akan saling meninggalkan. Baru aja cowoknya Sowun itu mau ngambil makanan, tiba-tiba pacarnya Sowun itu kaget ada orang di kamarnya dan ia pun sama sekali gak kenal sama Sowun. Bahkan teman-temannya atau sahabatnya sendiri pun gak kenal sama Sowun dan mereka pun menganggap kalau si Sowun itu adalah seorang yang pembenci. Bahkan Sowun itu udah menyerahkan kayak bukti-bukti sebuah tulisan dan tulisan itu benar-benar tidak ada dan malahan nomor KTP-nya itu berubah. Jadi orang-orang pada nggak percaya dong. Yang lebih menyedihkan, bahkan keluarganya tidak mengenali Sowun. Foto keluarganya pun hanya ada foto ayah dan ibunya dan tidak ada foto bersama Sowun. Sowun itu benar-benar sedih, kecewa karena ternyata kutukannya itu memang kejadian. Oke, kita kembali ke alur masa sekarang. Ia pun bekerja sebagai kasir. Ia pun juga melayani pembeli, yaitu pembeli teman yang dulu, tetapi temannya pun tidak mengenalinya. Justru Sowun itu sangat sedih dong. Pas lagi di luar, Sowun itu ketemu sama ibu penyihir. Ia pun pengen ngejar ibu penyihir tersebut supaya kutukannya itu pun dicabut. Tetapi ia pun sampai kehilangan jejak sama si ibu penyihir. Malah apesnya lagi, ia pun sempat tabrakan dan ternyata tabrakan sama orang yang mirip sama mantan pacarnya. Pun berpikir bisa jadi kalau itu adalah anaknya dari mantan pacarnya. Ia pun juga memohon kepada pria tersebut supaya dia bekerja di perusahaannya. Tapi dirinya juga menjawab kalau dirinya itu bukan manajer, ia hanya adalah karyawan biasa. Nah, Sowun tuh melihat poster di dinding tersebut bahwasanya perusahaan itu lagi membuka lowongan kerja. Ia pun mulai mendaftar lowongan kerja tersebut dan melakukan interview. Kemudian yang jadi pewawancara tersebut adalah temen yang dulu, tetapi temennya itu gak mengenalinya. Menurut dari perusahaan, kalau Sowun itu belum memenuhi kriteria dari segi tampilannya pun tidak seperti orang-orang zaman sekarang. Banyak sekali beberapa pertanyaan yang menurut Sowun itu adalah susah.
Lalu Sowon itu menampilkan sebuah video yang dimana video dokumentasi dulu bersama temannya, tetapi temannya yang sudah menjadi atasan pun tidak mengingat tentang video tersebut. Ketika sudah selesai interview, temen dulunya si Sowon itu merasa kalau dirinya itu suka banget sama lagu yang dimana ditampilin sama Sowon. Tetapi yang namanya temennya Sowon ini sudah menjadi atasan, tetapi dia harus stay cool dong, harus jaga image. Dan akhirnya Sowon itu tetap keterima dan ia pun bekerja di perusahaan itu. Oke guys, kita lanjut ke episode 2. Apakah Sowon bakal ketemu si ibu penyihir tersebut? Apakah teman-teman yang dulu itu bakalan ingat sama si Sowon? Oke, ikutin aja terus cerita dari aku.